Oke, jadi Bu Mahmudah. Ini Bu Mahmudah ini kalau nggak salah adalah pencetus bank sampah gitu ya Bu ya? Bukan. Oh bukan. Apa Kalau- itu Bu berarti? Jadi bank sampah ini sudah program nasional, Oh. program pemerintah. Sekarang ada di Surabaya program pemerintah kota. Oh. Jadi kita ini cuma apa ya Dok ya? Kayak apa itu penyambung aja. Jadi kita mensosialisasikan ke warga yang belum paham tentang bank sampah di kampung-kampung, di RT, RW maupun di suatu sekolahan. Gitu kita coba. Itu berarti ada peraturan dari pemerintah bahwa harus ada bank sampah gitu atau gimana? Oh Bu? iya, kalau bank sampah ini sudah apa itu merupakan program pemerintah. Kalau sekarang sudah diintervensi kayak lewat laporannya lewat Sibasam itu sistem informasi bank sampah. Baru kemarin di launching bulan kemarin akhir itu. Nah sekarang semua bank sampah yang ada di Surabaya harus laporannya langsung di link Sibasam tersebut. Sibasam, berarti itu yang punya siapa aplikasinya? Pemerintah kota. Pemerintah kota. Iya. Pemerintah kota. Iya. Yang mencetuskan tapi pemerintah Indonesia pusat berarti. Ya, bank sampahnya itu program nasional. Program nasional. Ya. Dan apa itu di Surabaya ini sudah membudaya kalau bank sampah itu sudah mulai di Wisma dulu sudah ada. Lomba-lomba itu sudah harus punya bank sampah. Jadi gini, jadi kalau baru tahu, saya ini juga baru tahu sebenarnya Bu. Sebelumnya saya nggak ngerti ada bank sampah itu. Saya itu belum ada bayangan di dalam saya. Mungkin saya yang terlalu deso mungkin Bu. Jadi sebenarnya bank sampah ini fungsinya apa? Tujuannya buat apa, Bu Mahmudah? Sebenarnya bank sampah ini kan suatu sistem manajemen pengelolaan sampah, khususnya anorganik. Anorganik, ya, jadi sampah kering. Sampah kering seperti contohnya? Contohnya kertas, plastik, logam, kaca. Nah, sekarang ada jelantah juga termasuk. Ya, jadi sampah kita harus meredus atau memilah sampah supaya sampah ini ke TPA akhir itu tidak banyak. Sekarang kan biaya mengolah sampah di Pemkot ini kan luar biasa besar. Jadi dengan adanya bank sampah ini membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo. Jadi mengurangi beban sampah di TPA. Jadi tujuan pemerintah itu berarti gini. Berarti kalau misalnya ada sampah, anggap aja kita alurnya itu sampah dari rumah misalnya. Berarti ini kan sampah perumahan ya Bu ya. Bukan sampah pabrik ya, bukan. Berarti yang masuk, saya ulang lagi. Yang masuk ke bank sampah ini itu sampah dari mana aja asalnya? Sampah dari dapur rumah tangga masing-masing warga. Aja? Iya. Sampah kantor gitu? Oh boleh, bisa. Jadi ya kalau biasanya kita itu meredus sampah kan dari yang memproduksi sampah. Yang memproduksi sampah itu ibu-ibu di dapur rumah tangga masing-masing gitu. Kalau di kantor-kantor kan paling untuk botol plastik. Kalau di di dapur rumah tangga ibu-ibu itu ada sampah basah dan sampah kering. Nah, dimulai dapur itu harus dipisahkan sudah. Kalau sampah kering kita taruh di trash bag atau glangsing gitu, yang sampah basahnya nanti bisa diolah jadi kompos atau komposter. Nah, yang sampah kering tadi dipilah, itu nanti yang di-store ke bank sampah. Gitu. Jadi mulai milah itu dari dapur rumah tangga ibu masing-masing gitu. Nah kalau misalnya satu wilayah misalnya satu RT punya bank sampah itu bagus. Nasabahnya siapa? Ya warga. Nah gitu. Nasabahnya adalah warga di kampung tersebut. RT tersebut. Berarti skupnya adalah RT. Kalau misalnya bank sampah memberikan di RT ya skupnya RT. Kalau RW ya semua warga di satu RW itu ada, bisa RT, bisa RW. Gitu. Berarti bisa di sekolah. Berarti itu wajib, maksudnya apakah setiap RT itu wajib harus ada bank sampah? Sebenarnya harus, karena pemerintah kota butuh laporan, butuh informasi mengenai berapa sampah yang diredus oleh RT ini, RW ini dan sebagainya. Jadi biar tahu jumlah total keseluruhan dari sampah yang sudah diredus itu berapa, itu biar tahu kita. Pemerintah kota maksudnya. Jadi masing-masing RT ini apakah programnya berhasil mereduksi sampah itu? Bagaimana programnya, caranya? Kok misalnya RT ini kok lebih baik dengan ini? Mungkin di copy ya, mungkin caranya begitu ya Bu ya? RT sini sudah mendirikan bank sampah. Diharapkan RT-RT yang lain juga mendirikan sama seperti NT yang sudah mendirikan bank sampah. Berarti kalau misalnya saya boleh ini, berarti dari sampahnya itu alurnya adalah sampah yang diproduksi dari rumah-rumah ini, kemudian dimasukkan ke bank sampah, kemudian
dipisahkan lagi, dimasukkan ke TPS gitu. Dari TPA. bank sampah itu Ya. ada yang masuk di perusahaan-perusahaan apa itu Yang daur ulang ya. Kemudian ada yang masuk ke TPA sudah istilahnya sampah Sudah benar-benar sudah akhir, nggak bisa didaur ulang lagi. Betul, itu baru dikasihkan ke TPA. Betul. Oh, gitu ya. Unik. Asik. Saya baru tahu ini dari kapan, Bu Tahun? Peraturannya dari kapan? Lama, sudah mulai Bu Risma dulu. Oh, kalau di Indonesia-nya? Semuanya di Bali kan juga. Saya nggak tahu, Bu. Pak, saya hidup di desa. Makanya, kenapa kita harus mendirikan bank sampah itu supaya sampah-sampah, khususnya plastik, tidak benar, kamu pernah tahu, Pak? Ini tahu ya. Kamu pernah tahu? Nggak pernah tahu? Iya. Tidak sampai ke laut. Karena apa? Plastik yang sudah masuk ke selokan, ke sungai, sampai ke laut nanti dimakan ikan. Ikannya makan plastik. Nanti kitanya juga ikut makan plastik? Nah, gitu kan. Jadi apa itu lingkungan sudah tercemar, kemudian kesehatan manusia juga ini kan. Apa itu mengkhawatirkan. Iya. Berarti oke, kalau gitu saya sudah mengerti. Berarti ini ada tadi Bu kalau nggak salah pernah ngomong ada peraturan tahun 2021, benar? Oh ya, Permen LHK nomor 14 tahun 2021 itu mengenai proses pengolahan bank sampah. Proses pengolahan bank sampah. Iya. Oke, jadi gimana? Apa itu pengolahan sampah itu untuk khususnya sampah kering itu harus melalui bank sampah tadi. Kalau sampah kering harus melalui bank sampah. Kalau enggak? Ya itu tadi kita nggak ada pencatatan. Misalnya ibu-ibu ya tidak memilah langsung dijual ke rombeng. Tahu rombeng nggak dok? Tahu. Soalnya rombeng itu apa bahasa Indonesianya yo? Rongsokan, ya benar. Nah itu kan nggak ada pencatatan, nggak tahu. Terus nggak ada pemilahan. Terus itu pokoknya sampah di store. Kan kita nggak bisa mendeteksi sampah ini sudah berapa yang kita reduce gitu. Melalui reduce, reuse, recycle tadi dok, itu pengurangan sampahnya melalui 3R itu. Iya. Ya, berarti gini, oke, unik Bu ya, ini jujur saya baru tahu pertama kali, kayaknya saya bukan orang Indonesia kayaknya, kalau katanya udah lama peraturan, tapi kok peraturan tadi Ibu kok tahun 2021 tadi bilang? Iya, sesuai apa itu Menteri Lingkungan Hidup yang terakhir itu regulasinya tahun 2021. Menteri Lingkungan Hidup ikut KPK nggak? Nggak kena KPK ya? Oh, nggak kena KPK. Di Bali kita diajak yo. Di Bali diajak kemana Bu? Yo, apa itu survei ke? Yo ayo Bu, aku juga ngerti. Sing di survei yang mana nggak tahu Bu. Aku. Itu dok kalau di TV mana dok? Di TV bukan nggak ada. Jadi kan apa itu di Bali itu banyak yang apa itu buang sampah di laut. Jadi tercemar lautnya, nggak sebersih dan sebening dulu gitu. Sampah apa biasanya yang dibuang? Plastik. Banyak, iya. Memang orang itu sekarang ini ya kurang aware ya Bu ya. Betul. Gitu. Kalau sampah plastik kan susah diuraikan, jadi dia itu yang sulit diuraikan. Jadi itu yang kita lakukan di bank sampah itu. Oke. Jadi misalnya ada berarti gini. Artinya bank, itu kan kalau menurut saya adalah bank itu tempat menyimpan uang. Terus kemudian nasabah ini, dia nyimpan uangnya di situ, ya berharap dapat bunga, kan gitu Bu ya? Nah, apakah konsepnya di bank sampah juga seperti itu? Sama, cuma yang ditabung itu sampah. Juga ada nasabah, nasabahnya itu warga yang menyetor sampah. Nanti dia dapat buku. Buku seperti buku tabungan gitu? Ini tadi saya... Mana contohnya Bu? Wah, pelanggaran guys. Pelanggaran, terus? Jadi kalau nasabah punya buku tabungan, jadi kita store sampahnya berapa kita catat. Berapa kilo, harganya berapa, hasilnya berapa. Dia ambil boleh, tunai, ditabung juga boleh. Sama di pengurusnya nanti, pengurus bank sampah itu juga ada nanti buku besar, dimasukkan di buku besar tadi. Catatannya itu ada buku registrasi, buku penjualan, buku kas gitu. Sama kita. Berarti bisa dapat. Berarti misal gini, yang dimasukkan itu semua sampah apa harus sampah tertentu aja yang bisa dimasukkan ke sampah? Sampah anorganik ya. Anorganik yang pertama ya. Pertama yang anorganik ya itu tadi ada plastik, kertas, logam, kaca dan jelantah. Kalau plastik nanti dipilah-pilah juga, misalnya kayak botol plastik. Botol itu air mineral. Tutupnya dilepas. Tutupnya dijual sendiri gitu. Iya, harganya beda. Kalau
tidak milah enggak apa-apa, tapi harganya terendah. Oh, jadi yang nasabah bank sampah ini yang lebih baik milah sendiri supaya harganya tinggi gitu. Betul. Oh. Gitu. Aku baru tahu ya. Kamu juga baru tahu kan? Iya. Tapi kalau tidak memilah enggak apa-apa. Misalnya, Bu, aku ini berapa sekilonya gitu, Bu? Loh, kalau ini macam-macam. Misalnya kalau kayak tutup gitu ya. Tutup ya botol air mineral. Tutup botol air mineral itu sama tutup galon boleh itu misalnya 3.000 per kilonya. Tapi kalau langsung tidak dipilah, di botol tutup terus ada labelnya itu mungkin 2.000 seperti itu. Oh. Tapi kalau nanti botol misalnya dipisah botol plastik putih dan biru. Kalau biru seperti Club, Aqua, kalau putih itu seperti Cleo, dan Pucu itu kan putih. Ibu ini merek, Ibu disponsori sama mereka? Enggak. Oh, enggak ada. Biar Bu. Iya nggak apa. Nggak usah disponsori nggak apa. Terus. Itu beda. Putih lebih mahal. Biru lebih low. Kemudian rosa itu yang campur. Itu lebih murah juga. Kayak gitu. Gelas misalnya, gelas lebih mahal. Apalagi kalau gelas apa itu? Gelas mineral. Air mineral, gelas yang biasa itu. Air mineral. Plastik itu ya? Iya. Itu kalau misalnya labelnya dibersihkan itu lebih mahal, bisa 4.000 sekilo. 1 kilo 4.000. Iya. Tapi kalau misalnya nggak dibersihkan malah 2.000. Oke. Berarti gini, kalau Ibu Mahmudah sendiri ini, berarti punya bank sampah sendiri, punya jenengan sendiri, punya ibu sendiri. Iya. Gitu ya Bu ya? Iya, berarti ini organisasinya atau ini berupa perusahaan, ada badan hukumnya nggak Bu? Kalau sebenarnya kalau induk, seperti kita kan ngomong induk ya, karena berarti kita mengambil sampah-sampah dari unit. Jadi gini, awalnya kita punya bank sampah 2, 1 unit, 1 induk. 1 unit, 1 induk. Ya, Oke. Yang unit itu untuk wilayah di RT kita, nasabahnya. Oke. Tapi kalau induk itu kita kan mendirikan bank plasma baru bank sampah. Jadi seperti misalnya di tempat Pak Rahmat ya, itu kan kita dampingi mulai sosialisasi, kemudian penimbangan perdana, pendampingan. Tidak hanya nanti belajar sampah kering aja, misalnya mau bikin komposter, bikin hidroponik, bikin daur ulang, kita bisa ngasih free, gratis. Ngasih free itu adalah bikin caranya atau ngasih free hidroponiknya? Duh, enggak, caranya. Caranya? Iya. Dikasih tahu gitu ya Bu ya? Iya, kita latih, pelatihan, kita kasih pelatihan. Gitu. Kayak misalnya mau bikin tas dari saset, atau bikin tas dari bibir gelas Aqua, gitu. Itu bisa. Ibu bisa melakukan trainingnya? Bisa. Teman-teman tim juga yang bisa bayar itu Bu? Ya itu enggak bayar. Oh enggak bayar? Kok bisa? Ya, karena kita memang sosial lingkungan. Ya itu tadi ya. Kita nggak ada bayaran. Berarti kalau misalnya Ibu punya bank sampah sebagai induk nih, berarti kan itu kan ada menyita waktunya Ibu, ya kan? Menyita waktu dari keluarganya Ibu. Berarti Ibu ini profit oriented tetap bukan bank sampah ini? Kalau saya bilang tetap sosial lingkungan. Artinya sosial lingkungan itu berarti tidak ada profit sama sekali? Tidak ada, tapi gini, nah ini tadi kalau kita misalnya dari bank sampah itu kan ngambil dari bank sampah unit sampahnya. Oke, di RT-RT tadi ya? Ya, yang tidak bisa menjual sampahnya sendiri. Oke. Kita tidak, kamu harus store ke saya, tidak. Oke. Tapi biasanya unit yang kita dampingi, yang kita sudah dirikan, sosialisasi dan sebagainya itu biasanya menyerahkan ke kita, Bu, ya udah Bu sampahnya diambil saja karena kayak apa itu ya? Simbiosis mutualisme, mungkin dia karena kita sudah dampingi, dia mau ngasih sampahnya jual ke kita gitu. Nah itu kita ambilin. Ibu ambil? Ya. Beli? Pakai uang? Iya. Oke, terus kemudian? Ya, kemudian kita pilah, baru kita kasihkan uangnya ke mereka. Ada selisih nilai itu keuntungan dari kita. Jadi kan Ibu beli sampahnya dari unit nih ya. Nah, habis itu Ibu buang kemana? Ke pabrik-pabrik. Ke pabrik-pabrik? Iya. Oh, berarti kan misalnya air mineral ke air mineral juga misalnya atau apa gelas-gelas itu? Iya, nggak harus ke air mineral juga, kecuali saset. Kalau misalnya saset itu kita ke Unilever. Oh. Karena kan kalau saset itu tidak laku di mana-mana. Sasetan, maksudnya sampo sasetan gitu. Iya, kayak Rinso, packing gitu loh. Tidak hanya itu saja, kayak minyak goreng itu bungkusnya minyak goreng, bungkusnya multo. Itu dijual ke pabriknya lagi. Iya, jadi di sub gitu ya. Jadi kita kayak di saset tersebut
diambil dari mitra kita Loh Jinawi. Jadi itu yang pengumpul saset kemudian diolah. Di situ dimasukkan proses pencacahan, kemudian apa itu sudah dicacah, dikeringkan, baru di store ke pabrik. Jadi dia yang apa plastik-plastik itu dikecil-kecilkan ya, dibikin biji-biji ya, dibikin lagi, sama dia dipusat lagi ya, dijadikan dilebur lagi. Ya, paham. Itu oke. Berarti kan kalau misalnya ibu ngambil di unit, terus kemudian jual lagi di sana, tentunya kalau saya boleh bilang kan itu kan profit oriented, betul. Ada profit oriented. Kalau sudah seperti itu ya, kalau sudah induk ada profitnya. Kalau induk ada profitnya, karena kan dijual ke pabrik. Betul, kecuali kalau misalnya tujuannya buat yayasan, itu kan beda. Nah, oke. Oh, berarti profit oriented gitu ya. Berarti kalau misalnya nasabah ini, itu saya setiap bulan itu jual bisa nabung juga atau gimana Bu? Bisa. Oh, nabung juga. Jadi gini, kalau unit itu juga untung dari milah ya, tapi dari nasabah. Dari nasabah itu perorangan. Milah artinya milah itu berarti misalnya botolnya tadi masih ada tutupnya, dipilah gitu, dipisah gitu. Warga itu kadang-kadang kita tetap harus sosialisasi untuk memilah. Tapi warga itu kan ada yang males, nggak ada waktu. Nggak ada waktu, kadang kan kerja dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi harus tetap plastik, kertas nggak boleh dicampur jadi satu. Oh, satu bag itu harus plastik ya, plastik. Iya. Apa kertas ya kertas. Iya, logam-logam, kaca-kaca. Karena apa? Kalau dicampur itu nggak milah, namanya sampah. Kita bukan tempat pembuangan sampah, tapi kita bank sampah. Jadi sampahnya sudah istilahnya dilakukan dengan baik. Iya. Terkategorikan gitu ya. Betul. Kategorinya plastik yang mana. Nah, kalau unit itu ada keuntungan, tapi paling tidak itu untuk membiayai bank sampahnya dia, karena kan kita butuh juga buku, pulpen, cutter. Itu kan nggak gratis Bu ya? Iya, karung. Siapa yang nggak disubsidi juga sama pemerintah Bu? Belum. Mungkin nanti dengan adanya bank sampah induk punya Pemkot, terus ada si Basam ini, mungkin nanti ke depan mungkin ya ada intervensi mungkin dari pemerintah kota. Tapi kan sebenarnya yang nyetuskan juga pemerintah, harusnya juga kalau memang ini buat apa namanya perjalanan sampah di Indonesia, ya kan harusnya kan ada ini juga Bu, harusnya ada apa namanya? Iya, tapi mungkin belum dianggarkan ya. Tapi kurang tahu saya. Tapi kita sebagai warga pemerintah ya, itu kita sebagai warga yang sudah diintervensi banyak sama pemerintah kota seperti BPJS, PJU. Nah, kita harus support. Apa itu maksudnya BPJS, PPJU itu maksudnya gimana Bu? Nah, maksudnya kita kan warga ini dikasih cuma-cuma kan BPJS, PBI. Membayar, bukan yang bayar tapi BPJS. Loh, enggak, ada yang PBI yang kelas 3. PBI. Dokter Okta enggak BPJS bukan yang bayar? Enggak, itu yang mandiri. Yang PBI boleh. PBI itu apa? Warga yang gratis, nomor kelas 3. Oh. Itu free. Kok bisa? Itu sudah Ini gratis apa? Hah? Dibayar negara. Jadi BPJS dibayar negara. Kelas 3? Iya. Kalau yang kita bayar sendiri itu kelas 1 dan kelas 2 gitu Pak? Beda, itu mandiri. Mandiri. Yang PBI itu ada yang apa itu pemerintah pusat, ada juga yang ini pemerintah kota. Gitu. Wes, aku baru tahu guys. Ya. Malam guys, sorry guys. Iya. Oke. Jadi terus kemudian kampung-kampung kita PJU sudah masuk, itu kan intervensi pemerintah kota. Itu kan dari bayar pajaknya kita Bu. Betul, tapi kan kita harus support programnya pemerintah kota. Kita kan tinggal di Surabaya, lihatin adminduknya makin bagus, semuanya makin Apanya tuh bagus Bu? Adminduk. Sekarang Adminduk kan itu semuanya kan online semua. Oh. Iya. Surabaya tuh bagus memang Bu ya. Dibanding kota lain memang sih Surabaya itu. Iya, jadi ya wis lah. Apalagi ini kan bagus. Jadi bank sampah ini tidak hanya sirkular ekonomi, mendapatkan keuntungan profit tadi, tapi dari segi lingkungan jadi bersih. Warganya jadi sehat kalau lingkungan bersih kan, kalau penyakit dok. Ya misalnya kumuh, banyak sampah kan tercemar kita, lingkungannya kan jadi kotor, nggak sehat gitu. Berarti bank sampah ini boleh misalnya Bu Muda sekarang punya induk itu di mana? Di Jalan Kedondong. Kedondong itu Surabaya. Saron. Oh iya oke. Nah, berarti boleh nggak Ibu misalnya punya bank sampah nanti di induknya di Sidoarjo gitu, boleh? Kalau kita mendirikan di Sidoarjo boleh, tapi kan aku nggak punya warga di Sidoarjo. Kalau di Surabaya kan misalnya di kampung saya, kan saya punya tim. Oh, berarti bank sampah ini cuma bisa di lokal aja gitu maksud saya? Iya. Oh. Di Sidoarjo juga banyak. Iya, tahu maksud saya gini, Bu Muda kan punya
induk yang Iya. di Surabaya, di Kedondong. Di tempat Boleh saya tidak tinggal. Ibu buka cabang? Pertanyaan saya. Oh begitu. Iya. Ya enggak bisa. Nggak bisa ya, Nggak karena bisa. hanya di situ saja. Iya. Bank sampah ini berarti ya kalau disebut profit ya profit, jualnya ke pabrik ya juga profit. Tapi tidak semerta-merta Ibu bisa buka cabang di mana-mana. Satu Indonesia Raya ada bank sampah Bumah Muda, nggak ada juga gitu ya. Ya buka cabang. Buka cabang, oh enggak ya, berarti cuman di situ aja. Ya. Oh. Skalanya ada di. Tapi kita misalnya di iya, iya, iya. Kedondong, kita bisa punya unit di mana-mana. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Kok bingung saya. Berarti unit di mana-mana artinya? Ya, kita kan induk. Misalnya gini, kita kan Sorry Bu, mulai- saya biar kita juga sama-sama paham. Artinya berarti di bank sampah ini ada 2 step, ada 2 level ya. Satu unit, satu induk. Betul. Oke, definisi unit itu gimana Bu? Unit itu di skala kecil. Artinya Jadi kalau seberapa unit besar itu kecilnya? nasabahnya warga. Kalau induk nasabahnya unit. Oke. Nah, ya. Berarti kalau ada skupnya nggak RT kayak atau Ada. Ah. Bank sampah misalnya di Kedungdoro itu ada bank sampah RW 03 itu 1 RW. Tapi kalau saya handphone? sorry. Oh iya, kalau Bu, nggak bisa. Handphone Di Bu, mau boleh telepon ya? diambil dulu boleh. Enggak boleh. mau dimatikan. Oh silakan santai. Sorry ya Mas. Nggak apa-apa. Jadi gitu guys, ya. Ya. Oh ya, bagi Anda yang mungkin sudah punya pengalaman tentang bank sampah, silakan Anda tulisan di kolom komentar. Jujur, saya pribadi juga nggak tahu. Ini juga insight baru bagi saya dari Bumah Muda. Ya, kita berbagi pengalaman guys di kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi Bu. Ya. Sekarang berarti unit itu membawahi nasabah yang rumah-rumah atau orang-orang, gitu ya? Perorangan iya. Orang-orang, oke. Oke, terus kemudian kalau yang induk adalah unit-unit. Betul. Gitu ya Bu ya? Iya. Hmm. Dikatakan kita bank sampah induk karena sudah mulai sosialisasi, mendirikan, mendampingi bank sampah unit tadi. Itu dikatakan kita induk. Mendampingi, mensosialisasi. Iya, mendirikan lah. Mendirikan. bank sampah unit. Jadi pertama Ibu unit dulu awalnya gitu. Iya, dulu unit. Oke, Nah, terus bisa diceritakan nggak Ibu dari unit itu kok bisa Ibu Jadi- Bumah Muda jadi unit dulu kenapa? Iya. Bagaimana caranya? Terus kemudian jadi induk itu bagaimana ceritanya? sebenarnya kita Awalnya? dulu itu dari yang saya bilang tadi, dari awal itu ikut lomba-lomba Merdeka dari Sampah, terus Green and Clean, itu kan persyaratan utama harus punya bank sampah. Jadi di RT kita mendirikan bank sampah. Kemudian dengan kita sudah menang lomba, terus kemudian bank sampahnya berhasil, tetangga-tangga RT tadi banyak yang aku mendirikan bank sampah ini. Nah, baru kita sosialisasi kita Ke sebelah-sebelah RT sebelah. tetangga sampai ke RT Oh, rumah. berarti training, bukan training ya? Bukan training Iya. bagi RT sebelah. Sini Pak RT, Bu RT sini training gitu ya? Ya enggak, saya, Oh, iya. saya diundang. Oh, diundang. Ya, Bu, tolong dong Bu, saya mau mendirikan bank sampah. Apa yang harus dilakukan? Oh ya. Loh, kok yang melakukan sosialisasi kok jenengan? Kok bukan orang Pemkot, orang pemerintah? Ya, itu enggak. Jadi bank sampah ini enggak harus pemerintah kota yang mensosialisasi. Kita kan punya tanggung jawab moral Wih, Bu, juga. hati yang mulia. Tepuk tangan dulu, guys. Oke. Luar biasa. Oke. Punya tanggung Oke. jawab moral Siap. tentang lingkungan. Karena nanti kita mewariskan lingkungan kepada anak cucu kita. Iya. Lah, lingkungan kita harus tunggu pemerintah kota, besok-besok anak kita Ibu nggak mau maju jadi wali kota, Bu? wali murid. Jadi kita punya kegiatan seperti ini tidak harus jadi wali kota. Saya pengennya seperti dokter. Enggak, saya seperti Mas, seperti Ibu. Serius. Saya malah nggak tahu apa. seperti Jangan. Dokter jadi bisa menginformasikan kepada warga. Nah, saya menginformasikan bahwa jenengan mau jadi wali kota. Setuju? Oke, guys, ayo tahun depan coblos Bumah Muda. Oke. Oh, jodoh iki tahun-tahun. Jadi Oke. Iya, nggak apa-apa. Oh, jadi gitu. Berarti Iya. Ibu berarti itu dengan sukarela Ibu mensosialisasikan Betul. ke RT-RT sesebelah Betul. yang memanggil Ibu, Membutuhkan. membutuhkan Ibu gitu ya. Dan tidak hanya di sebelah, sekarang sampai ke Benowo, ke Kepote. Saya mungkin Nyebrang-nyebrang ya? Loh, sudah mulai wilayah barat. Kan saya di Surabaya Pusat. Ya. Saya bisa ke selatan, ke utara, ke timur. Itu dibayar nggak Ibu? Ya enggak. Wah, siapa yang kalau bayaran Bu. Ya usah ya dokter. Ibu hati yang mulia banget. Ini cocok jadi wali kota kayak gini, guys. Oh, Iya, ya. bener. Iya, bener. Enggak gitu. Wali begitu. kota itu lebih
Pak, complicated dokter. Ini kan cuma sampah toh, opo sih sampah itu kan. Daripada nanti wali kota nggak bisa ngurus sampah, kan mending ibu yang bisa ngurus sampah. Bisa. Iya. Aku senang di Pak RT. Nggak, tapi api kok Surabaya ya toh. Jadi gitu dok. Nah ini dok, kita jadi induk itu harus punya legalitas. Ini yang kita yang belum punya. Apa itu? Ini Kita itu siapa? Kita itu ibu. Bank sampah induk kita. Oke. Ya, karena itu Harus legalitasnya seperti apa? PT, notaris. Ya, bisa yayasan, bisa paguyuban. Oh, yayasan, Iya. paguyuban. Berarti yang Iya. bersifat non-oriented ya, non-profitable ya berarti ya. Iya. Kalau yayasan sama paguyuban, Sosial lingkungan. sosial lingkungan. Iya, betul. Tapi kan juga ada dijualin tadi tuh, saya bingung. Iya, enggak, Pak. Memang jadi gini, lebih itu bukan bukan untung, tapi lebih memberdayakan. Saya punya tim. Mereka yang milah, mereka yang dapat uang. Saya nggak dapat apa-apa. Kalau saya ikut milah ya saya dapat seperti mereka. Berarti keuntungan itu bukan untuk saya. Oh, berarti itu berarti yang milah itu yang digaji. Iya. Cukup buat gaji saja. Iya. Bukan mencari yang lain. Enggak. Oh. Ya, jadi kita lebih ke, menurut saya bukan gaji. Lek gaji itu kayak dokter Oka gaji karyawannya. Ini kan lebih ke berdayakan. Jadi ibu rumah tangga. Bu sama punya jualan, misalnya punya dia UMKM, jualan es jus. Sore, ayo pagi siangnya kita milah. Nah, nanti uangnya dikumpulkan, nanti tiap bulan kamu bisa dapat ini. Nanti misalnya akhir tahun ada sisa kutan, kita bagi lagi. Kita bagi rata. Nggak ada yang, oh saya yang banyak. Enggak. Itu milah sampah bisa ambil gosip nggak, Bu? Kayaknya iya. Makanya mereka senang datang. Ayo dokter kalau ada waktu kok. Ayo guys, semua ikut. Ayo kita ikut ya. Tahu, ya apa sih milah itu? So posisi milah itu buka ya apa nanti? Iya. Sana senang juga. Ya, tapi dokter senang ruang AC. Oh enggak Bu, enggak. Saya justru senang ketemu. Pengen tahu cara milahnya gimana. Biar tahu nanti kayak gini. Ya. Senang dong. Iya. Gitu. Oke. Jadi berarti pertama kali itu Ibu mensosialisasikan sebelum jadi induk itu ya? Betul, sebelum jadi unit. Unit. Terus kemudian jadi induknya gimana ceritanya dari unit ke induk? Nah itu tadi karena kan kita sudah mendirikan banyak unit. Nah, mendirikan? Unit, ya, membuka bank sampah unit ya. Artinya gimana? Misalnya nih, unit tuh biar saya punya gambaran, mungkin teman-teman juga punya gambaran. Unit itu sebenarnya sebesar skupnya apa? RT kah? RW kah? RT ya? RT, RW boleh. RT, RW boleh, ya. Oke. Kalau misalnya, berarti jenengan misalnya RT 1, saya RT 2. Boleh. Nah, kemudian jenengan itu membantu saya membuatkan bank sampah di tempat saya, gitu, di RT 2. Betul, jadi gini, Bu, saya mendirikan bank sampah. Apa yang harus saya lakukan? Oh iya, siapkan pengurus, setuju. Nanti ada ketua, bendahara, apa aja berarti? sekretaris. Nah ini mungkin teman-teman ini yang nggak tahu di luar kota, di luar negeri, nggak di luar pulau. Jadi kalau di Surabaya itu kita mendirikan bank sampah itu ada 7 pengurusnya. Ada ketua, bendahara, sekretaris, bagian pemilahan, bagian penimbangan, pencatatan, dan penjualan. Ada 7. Nah, kalau sudah kita sosialisasi, baik di pengurus maupun warga, nah nanti baru didirikan, maksudnya dilakukan penimbangan perdana. Timbang sampah sudah waktu. Kan, nimbangnya di mana? Ya di pos, di RT masing-masing. Berarti ada timbangan juga sana? Iya, ada timbangan. Nah, kita bermitra dengan Lojinawi. Lojinawi itu siapa? Yayasan yang mereka itu bermitra juga dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, PJB, PLN ya sekarang dan lain-lain. Karena mereka punya legalitas tadi, yayasan tadi, jadi mereka yang bisa bermitra. Gitu. Kalau kita memang belum. Gitu. Bangga dokter mau memberikan ini legalitas pada kita. Legalitas berarti apa? PT gitu? Yayasan tadi ya? Yayasan atau paguyuban? Iya, lewat notaris tadi dong. Iya. Nah, berarti kalau gitu, tadi kan jenengan habis bikinkan RT kedua, itu unit, berarti otomatis Bu Mahmuda langsung jadi induk, begitu? Ya, kan kita sudah memberikan banyak ya unit itu kita levelnya jadi induk karena nasabah kita bukan perorangan tapi jadi unit yang kedua berarti kan Ibu Mahmuda unit pertama nih, saya unit kedua berarti saya itu kalau misalnya ada sampah saya serahkan ke Bu Mahmuda begitu. Boleh. Kita nggak mentar. Jadi gini kalau misalnya dia Bu saya kesulitan karena gini kalau dijual di
rombeng atau pengepul itu banyak bahayanya. Apa bahayanya? Satu, kalau tidak dibayar. Oh, Dua, timbangannya susutnya terlalu banyak. Oh, ketiga? Ketiga, itu tidak ada pencatatan. Keempat? Apa ya? Oke. Ya, itu jadi kalau ke kita kan ada pencatatan, laporannya kita informasikan ke DLH, kemudian kita base camp-nya jelas, jadi nggak mungkin lari, uangnya tetap bisa diambil gitu kan. Terus sampah bisa langsung kita ambil. Kalau enggak kan numpuk. Jadi kalau ikut under kita itu tidak usah harus punya gudang, karena kita lebih ke sistemnya. Maksudnya? Ke sistem itu jadi kita adakan penimbangan di tempat misalnya jam 9 sampai jam 11, nanti jam 12 memilah. Nah, kalau administrasinya semuanya sudah selesai, kita bisa ambil. Atau paling tidak nginep sehari, Minggu kita nimbang, Senin kita ambil. Iya. Tapi kalau boleh tahu, ada nggak tabungan yang paling banyak di tempatnya Ibu tuh tabungannya sampai berapa, Bu? Kalau di induk, itu kita langsung kasih, Pak. Langsung kasih? Karena apa? Terus, mereka kan untuk nasabahnya juga. Ya. Kalau kecuali di unit itu nasabahnya bisa sampai nanti 1 tahun diambil. Nah, itu pengalaman Bu Maude sebagai unit, apakah ada berapa duit yang sampai ditabung? Oh, banyak. Banyak itu berapa? Jutaan. Sampai 3 juta ya ada. Oh iya, cuma itu satu tahun. Iya. Satu rumah aja. Satu orang, iya. Satu orang aja, satu rumah tangga ya? Iya, satu rumah tangga. Oh, lumayan daripada daripada sampah dibuang nggak hasilin duit ya, Bu ya? Iya. Ditaruh ke unit yang di bank sampah, lumayan dapat 3 juta ya? Betul. Lumayan 3 juta ya? Padahal seharusnya itu nggak ada uangnya harusnya. Betul. Iya kan, Bu ya? Iya. Ya, sebenarnya gini, sampah itu sesuatu yang kita sudah buang. Tapi karena kita olah dengan baik, sehingga mendatangkan nilai ekonomis tadi. Ya itu tadi, walaupun sedikit, tapi kalau dikumpulkan itu menghasilkan, ada uangnya, ada hasilnya. Selain lingkungan bersih, dapat. Ibu kenapa kok begitu peduli terhadap lingkungan, terhadap kebersihan lingkungan? Padahal kan juga sebenarnya kan pemerintah kan harusnya tanggung jawab pemerintah gitu kan ya. Kenapa kok Ibu yang ibaratnya itu non profit lah ini ya? Sebenarnya salah. Kebersihan dan lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Pemerintah kota di sana nggak tahu lingkungan kita yang kena dampak kita dong. Oh gitu ya? Iya. Aku diserang guys. Jadi itu tanggung jawab individu. Karena apa? Yang kena langsung individu kita. Kampung kita misalnya kotor, terus kena DP dan sebagainya ya. Sarangnya yang rugi kita sendiri. Nah, ini denger nih semuanya nih. Kayak Bu Maude di copy paste ke semua orang, lingkungan bersih semua nih kayaknya. Ya, itu memang tanggung jawab setiap individu. Ya, memang Bu Maude sudah aware ya, memang sudah. Ya, tapi kan banyak ini gimana? Kalau misalnya orang-orang yang nggak aware itu gimana? Ya, kita nggak bisa langsung 100% mengubah perilaku orang, tapi dengan adanya bank sampah ini, sehingga kita kalau sudah banyak bank sampah, oh di sana begini, di sini kan itu seperti virus yang cepat memicu ya. Kalau kita iklan ini enggak ini, tapi kalau melakukan langsung, oh orang akan ikut. Loh, kamu enggak. Sekarang misalnya di tempat kita ya Dok ya, kalau habis ada selamatan, atau ngerti nggak selamatan? Tahu ada syukuran. Kegiatan-kegiatan di kampung itu wis bersih, gak ada sampah kemeleler, sudah menjadi habit, sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Iya, karena apa? Wes diringkesi dewe-dewe. Pokoknya bersih. Serius Bu, di mana itu? Duh, di kampung-kampung itu. Oh iya. Loh, dua aku sekarang. Oh gitu Bu ya? Iya, gitu. Jadi sekarang ini kalau yang keren itu yang memilah sampah. Kalau dokter gak milah gak keren. Memang saya gak keren Bu. Saya gak tahu bank sampah. Ya, berarti Anda harus tahu bank sampah. Gitu. Dok, nanti kapan-kapan tak undang ya? Ya boleh. Sekarang kan saya diundang dokter. Iya. Nanti lain waktu saya undang. Boleh. Kapan Bu? Datang nggak? Kapan? Datang lah. Datang mau Bu. Oh, mau enggak lah. Aku gelap Bu. Nanti ya. Ya boleh. Minggu ketiga. Ya boleh. Minggu ketiga itu berarti. Sekarang minggu pertama ya Bu ya. Berarti minggu ketiga. Oh minggu ketiga saya bisa. Ya nanti ya. Itu tanggal 16-an ke atas ya? Iya. Itu di Senin atau Selasa saya undang dokter. Gimana dokter melihat ibu-ibu sampah nanggon? Kan jadi gini, kita ini dulu nggak punya
transportasi ngangkut sampah. Nah, itu. Enggak takon. Makanya aku mau tanya tadi sebenarnya lupa. Tadi saya mau tanya. Pertama tadi itu dari ini apa namanya? Timbangnya. Ya, Kan jadi timbangan kan itu. beli. Oh enggak, kita karena dapat Dikasih kita dapat dari pemerintah. Lojinawi. Lojinawi hati ya. Yayasan kita, iya, karena memang dia mitra dari perusahaan-perusahaan besar. Oh, berarti dia kan juga Ya, profit oriented tuh ya. betul, ya. Oh. Jadi gini dok, kita dulu itu sewa Sewa ke pickup. Iya, karena ngambil dari unit. Oke. Itu sehari 300.000. Oh, lumayan. Kalikan Iya, 30, 9 juta. Nah, tapi gini dok, kita karena waktu itu kita belum punya alat transportasi. Terus dikasih Lojinawi. Enggak. Oh, sorry Lojinawi. Mau tak puji. Iya, ya timbangan iya. Oh, timbangan dikasih. Ya, Makasih. dari Unilever itu kasih ke Lojinawi. Oh, Unilever, terima kasih. Kita. Oh, Unilever, terima kasih. Lewat Lojinawi. Oh, lewat Lojinawi. Jadi kita dulu sewa. Terus habis itu kita padatkan, harus satu hari itu harus dapat 5 bank sampah. Karena kalau satu kan rugi. Satu hari Untungnya berapa? Harus ngambil 5 bank sampah. 5 unit. 5 unit. Di 5 RT gitu ya. Oke. Nggak harus RT. Ya, 5 RT kan belum tentu. Ya, RT atau RW. Ya, oke. Itu harus ini. Nah, kebetulan waktu itu saya ketemu dari teman-teman BNI. BNI, Bank Nasional Indonesia. Bank Nasional Indonesia. Oh, yang dirikan itu kakeknya Pak Prabowo. Iya, saya nggak maksud buat nyoblos loh. Cuma ngomong ya, toh. dari BNI itu kan dulu kita kan, nah BNI itu ketemu kita. Dulu bank sampah kita juga agen bansos. Agen bansos. Iya, dulu bantuan kan sosial. Ini, iya, bantuan sosial kayak ini loh dok, BPNT, BNPT. BPNT, BPNT itu bantuan apa? pangan non tunai. Oh, bantuan pangan non tunai. Itu kan BPNT. jadi agen. Nah, itu menyalurkan sembako. Nah, itu kita kan didampingi sama orang-orang BNI. Nah, orang BNI itu tanya ke kita, "Loh, gimana sih bank sampah ini?" Ya seperti dokter ini kita ceritakan, "Oh, kalau gitu bank sampah ini bisa dijadikan sebagai agen. Jadi sebagai pengembangan unit usaha, agen payment point. Jadi bank sampah yang ikut ke kita, nanti kita bisa jadikan, bisa tawarkan sebagai agen bank sampah untuk payment point." Paham dong? Nggak tahu. Nah, jadi gini, seperti kayak Indomaret, oke. Alfa gitu. Jadi bank sampah ini kalau sudah punya uang 250.000, itu dari orang yang nabung atau keuntungan, itu bisa buka sebagai agen. Agen itu apa aja? Untuk buka tabungan, transfer, untuk apa itu pembelian apa itu digital kayak OVO dan sebagainya, membayar listrik, bayar apa beli pulsa, itu semuanya lewat agen itu. Nah, agennya BNI. Agennya BNI tapi agen bank sampah. Oke, ada jadi di RT BNI dan bank sampah ini kerjasama. Mitra, iya. Oh, gitu. menghasilkan satu tadi itu apa namanya agen tadi itu. Betul. Ya misalnya kalau kita punya 250.000, jadilah kita sebagai agen. Dikasih edisi pakai web gitu, sudah digital semua dong. Jadi kalau misalnya di bank itu kita kan nyari nasabah, tapi kita sudah punya sopo nasabah kita ya nasabah bank sampah itu berarti rumah tangga ini di rumah tangga ini nggak perlu bayar ke Indomaret lagi, bisa bayar OVO dan sebagainya melalui jenengan bank sampah ini dan gitu. Lewat WA ataupun bisa juga. Saja, Bu, ini saya pulsa Bu, ente. Iya, tolong potong. Bu, duitku ente, aku kirim orang duit bisa Bu. Tolong potong uang bank sampah, nggak pakai bayar dia langsung dipotong. Gitu. Kalau ada orang telepon, Bu, duitku ente, aku jual duit gitu bisa Bu. Telepon dokter Oka. Gitu ya. Iya. Jadi gitu Bu, misalnya anaknya mondok, uangnya habis, Bu tolong transfer jam 10 malam, enggak, kita 24 jam. Malah BRI kan terbatas 7 jam. Kita bank sampah 24 jam. 24 jam bisa? Udah bisa, karena apa? Kita melayani nasabah-nasabah kita per telepon, per WA bisa kita layani. Itu untungnya dari mana kalau itu? Kan Ibu kan pasti transferin. Kan ada fee agen. Ada fee agen. Jadi misalnya beli pulsa, misalnya tuku selawe, bayarnya bayar kan 27 misalnya. Iya. Oh. Nah itu nanti 50 sama BNI. Oh, BNI juga minta? Lagi kan BNI nggak minta? Loh, kan dia kan support. Terus pendampingan dan sebagainya. Dan kita tidak usah ke BNI. Dia yang datang ke kita. BNI-nya, teman-teman AMA itu. Wah, terima kasih Bang BNI, luar biasa. Kita terus habis itu waktu itu
ada unit yang kita joinkan 50 unit. Terus kita dikasih VR. VR. Iya. Oh, itu. Sepeda motor yang ada pick-up-nya di belakang. Jadi kita sudah nggak nyewa pick-up, tapi kita punya VR. Dikasih gratis. Gratis. Padahal kita nggak ngerti. Pokoknya kita kan cuma pengen pengembangan unit usaha bank sampah ini supaya dapat income lagi, tidak dari penjualan sampah aja. Oh, dari agen tadi ada, walaupun sedikit itu, tapi kan untuk pemasukan. Jadi pengembangan unit usaha. Jadi bank sampah senang, kita juga senang, BRI senang karena punya mitra. Itu tadi, terus diteruskannya CSR, kita dapat VR itu sampai sekarang kita buat operasional. Oh, VR-nya itu lebih kurangi biaya. Iya, betul. Gitu, dokter. Iya. Baik hati berarti ya. Berarti itu program CSR-nya si BNI ya? Betul. VR itu. Iya. Gitu. Asik-asik. Berarti ini ada apa namanya? Ibaratnya itu non profitnya, tapi ada segi profitnya juga dari keagenan, dari mana. Betul. Tapi itu memang boleh sama pemerintah ya, Bu ya? Boleh. Justru kita dijadikan waktu itu diundang di PKK Kota, iya, testimoni sampai seperti kita, seperti dokter gini, kok bisa jadi pengembangan unit usaha bisa mendirikan banyak. Kita sudah hampir 110 yang kita. Kok bisa gini? Saya mau pertanyaan saya berikutnya gini. Kok bisa ibu ini menghasilkan banyak unit usaha, unit bank sampah itu? Berarti ibu datangin ke RT apa mereka yang ngundang ibu? Mereka yang ngundang. Karena kita terkenal ibu ini luar biasa. Coblos. Kita mau repot. Oh. Yang di sana, ya tambah gini, kalau misalnya di Kepote, kok bisa jangan satu, kita bawa tim, operasionalnya besar, nggak ada. Tolong 2-3, mereka siapkan 2-3 bank sampah, kita langsung buka di sana. Di dalam kawasan Keputih misalnya, gitu, langsung 2-3 bank sampah langsung unit gitu ya? Betul. Jadi kita sosialisasi sama-sama, pendidikan perdana nanti kita bawakan tim, jadi sudah dampingi satu-satu kayak gitu. Jadi dari situ mereka mendeklarasikan bahwa yang menciptakan saya adalah Buma Muda gitu. Yang mendampingi, jangan menciptakan. Yes. Tuhan. Oh iya. Maksudnya kan mendampingi pendirian. Oke, ya itu maksud saya. Itu berarti gitu ya Bu ya? Iya. Sudah 110 yang Ibu dirikan? Iya, betul. Dari awal tahun berapa itu Ibu mulai? 2016 kalau 2016 sampai 2023 ini. Betul. 110. Iya. Itu di Surabaya semua. Di Surabaya semua. Nggak boleh keluar kota gitu, nggak boleh Bu? Ya boleh saja. Panggil, ayo kalau mau panggil Buma Muda boleh. Siapa? Loh, dari luar kota kan boleh? Oh iya. Boleh Bu? Boleh. Boleh Bu ya? Nanti yang sorry. Oh. Nasional. Oh iya. Tapi Ibu yang paling jauh nggak pernah keluar kota, cuma Surabaya aja ya? Surabaya. Tapi misalnya Ibu di cover transport, di mana kalau Ibu diundang didirikan di tempat lain boleh? Saya juga sekarang ini saya direkrut Lojinawi. Lojinawi kan sudah besar ya, yayasan, dia punya bermitra dengan Kak Indofood, kita juga diajak. Di PJB, di Gresik kita juga diajak. Membantu untuk bank sampahnya, pendirian bank sampah, monitoring, pendampingan seperti itu. Gitu. Tapi kalau yang kita dirikan itu semua di Surabaya. Oh, tapi berarti nggak untuk kemungkinan Ibu bisa mendirikan di kota lain sebenarnya? Bisa kalau ada yang ngundang dan bisa ada tapi ya. Bisa Ibu. Oke, Ibu kalau misalnya ke depannya pinginnya kayak gimana bank sampah ini ke depannya? Sekarang sih mungkin bank sampah tidak seperti 5-6 tahun yang dulu ya. Sekarang ini saya senang karena pemerintah kota sudah mulai intervensi. Misalnya? Ya itu tadi, dengan semua bank sampah dimasukkan dalam aplikasi. Ada bank sampah induk Pemkot, kemudian dimasukkan laporannya dalam aplikasi Sibasam itu. Jadi pemerintah kota bisa monitoring langsung. Dulu kan tidak begitu. Ya. Sekarang lewat DLH itu sudah dimonitoring. Ke depan mungkin ada intervensi-intervensi lain yang mungkin yang kita butuhkan, mungkin pemerintah kota bisa memberikan lah ya gitu. Kita berharapnya begitu. Berarti kan ini kalau sudah ada pemerintah mau istilahnya mengakomodir semua bangsa kan berarti sudah ada langkah-langkah yang baik gitu daripada tidak. Iya betul. Oke. Gitu. Kalau sekarang nanti lebih tertata mungkin. Dan itu tadi Dok,
kalau kita Indo itu harus ada legalitas. Nah ini yang mau kita minta berusaha. sponsor. Ya sponsor guys, siapa tahu yang punya sosial ekonomi, ya kan? Ini Pak Rahmat mau nyumbang katanya. Berapa Bu dirikan yayasan berapa katanya Bu? Nggak tahu, saya belum tahu juga. Tahu. Itu ke notaris, kan nggak mahal. Iya, notaris jangan mahal, buat sosial kok. Pak Evan juga mau ini nyumbang katanya. Jadi gampang Bu, anak nyumbang diri Bu nih. Oh iya. 50 ribuan cukup Bu? Nggak apa-apa. Misalnya belum materi doa. Oke. Ya, karena doa itu mampu menembus langit ke tujuh. Amin. Ya. Amin. Kali Ya, aja betul. nggak di sini orang di sana. Oh. Langsung tiba-tiba. Menembus langit ke tujuh. Amin. Ya. Amin. Kali Ya, aja betul. nggak di sini orang di sana. Oh. Langsung tiba-tiba dari yang nonton ini langsung pingin Amin. bantu memudahkan siapa tahu. Tak bikinkan legalitas gitu. Saya ngurus ke notaris gitu. Iya. Ya, kan gitu. Saya Indonesia Raya gitu bisa. Oke. Gitu dah. Kalau misalnya mau tanya nih Bu, suka dukanya apa Bu kalau misalnya Ibu selama mengerjakan di bank sampah ini? Namanya sebuah organisasi ya, itu ada up and down. Oke. Khususnya untuk teman-teman tim. Mm-hmm. Karena kan tentunya kalau saat memilah, makanya dokter harus nanti hadir. Ya. Supaya tahu mereka meluangkan waktu, meninggalkan keluarga untuk pekerjaan sosial. Biasanya jam berapa itu? Kita pagi mulai jam 9. 9 sampai? Ya. Kalau milah sampai, kita batasi satu hari itu 5 sampai 6 bank sampah unit. 5 sampai 6 bank sampah, oke. Iya, unit yang kita Yang ambil pilah. dan kita pilah. Oke. Itu biasanya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Iya. Berarti cuma nggak setiap hari ya milah-milah sampah itu? Oke. Kan kasihan mereka. Kan mereka itu juga selain apakah di lingkungan, kan mereka juga KSH. Wah. Kader Ini kayak Surabaya. gini-gini nih banyak memang yang pekerjaan yang Ya. harus ini terus ini harusnya jadi wakil rakyat yang kayak gini-gini. Iya, bukan yang itu ya Bu ya. Setuju aku Bu, maju Bu. ada duit. Gak mau makan kan? Oh, harusnya orang kayak gini yang maju. Iya. Terus Bu. Ya, mereka kan harus bukan belum untuk apa itu cari nafkah. Ya, Ada betul. yang buka UMKM. Ya. Jadi kita banyak support di segi-segi yang mereka membutuhkan gitu. Apalagi kemarin kayak saya jadi RT ya saya support semua. UMKM-nya gimana supaya mereka dapat untuk muter. Apalagi kan sekarang ini ya pasca Covid ini banyak yang down ya karena memang agak sulit perekonomian. Perputarannya masih belum terus selancar dulu ya Bu ya. Semuanya bareng-bareng naik kan Iya, gitu. betul. Makanya mereka kita support UMKM. Jadi ntar jam 4 mereka jualan. Gimana caranya supaya pagi mereka sudah masak, keluarga jam 9 harus ke ini. Apa ya kira-kira yang mereka biar senang semangatnya. Dari pribadi kita kadang support belikan makanan, minuman supaya mereka senang dan kayak gitu. Kadang-kadang kita ajak rekreasi gitu biar senang. Kadang-kadang kita ajak ke mall, beli kerudung aja mereka senang gitu. Di luar dari uang milah dia. Milah mereka, oke. Iya, jadi pribadi itu. Ini bukannya apa ya? Ini cuma motivasi saja. Sebenarnya nggak seberapa. Cuma mereka mengapresiasi. Betul gitu. Nah, sebagai ketua berarti bank sampah. Itu berarti dukanya adalah mengkoordinasi mereka ini supaya mereka terus hadir. Iya, mereka seminggu 3 kali gitu Bu ya. Betul. Karena kan ada juga yang mungkin nggak hadir gitu. Loh, jadi alhamdulillah di tempat kita karena kita maintenance dengan baik dan kita itu semangat. Sudah 7 tahun loh Dok. Oh, Tetap iya. Kalau di tempat lain mungkin karena itu tadi. Kesibukan ya. Karena ya pendekatan kurang. Pendekatan yang kurang. Ya supportnya mungkin kurang karena mereka kan belum tentu sama kita. Tapi kalau unit ada masalah kita siap bantu. Kita siap istilahnya support. Berarti gitu. Misalnya unitnya itu terlalu nggak ada yang menjalankan atau organisasinya kurang jalan. Itu dari pusat ini, dari Indo itu juga bantu. Ini ketua dia bilang, Bu, tolong. Ini pengurus kami ini Bu kurang giat gitu. Loh iya kumpulkan saya datang gitu. Apa kendalanya gitu. Jangan gini, kita kasih solusi gitu. Iya. Gitu. Keren. Kalau sukanya di mana Bu? Sukanya itu ya seneng lah ya, karena apa? Mereka sudah istilahnya itu punya kegiatan positif dan lingkungan juga tadi bersih. Juga kita bantu pemerintah kota secara tidak langsung kan
mengurangi ya itu tadi. Memang Surabaya ini kalau saya lihat lebih bersih dibanding kota-kota sebelah yang lain. Betul. Saya akuin memang. Itu mungkin berkat Rumah Muda mungkin ya. Amin. Tapi nggak saya. Jangan lupa coblos Rumah Muda. Saya ini cuma sebagian kecil yang hari ini ditemukan Dokter Oka sehingga bisa berbincang. Wah, luar biasa. Gitu. Oke. Senang sekali nih ketemu dengan Dokter Oh Oka. iya, saya lebih senang Bu. Cuma saya pertamanya Ya. deg-deg. Sudah deg. Saya gitu deg Bu. Hah? Sekarang deg masih. Enggak, biasa. Pokoknya biasa ya. Ya, Ngobrol kan Bu ya. Ya, takut tadi ini apa keliru apa. Enggak lah, santai aja. Ya, santai-santai. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Pak Rahmat atau si Pak Evan, ada yang mau tanya si Evan? Gimana? Enggak ada. Lebih ke ini aja supaya Dokter Oka diajak ke Bali, kita diajak. Iya. Terus kita studi banding. Oke. Gitu Dok, ajakin kita nggak ada biaya untuk itu. Oh gitu ya. Ke Jogja kan ada sekarang Dok. Ada. Saya nggak tahu di sana juga ada Bu ya. Ada. Jadi gini, kita bukan ke bank sampahnya, mungkin ke lingkungan. Kadang pengen kan untuk dijadikan destinasi wisata kampung kita. Itu ada apa itu sungai atau dulunya selokan itu jadikan kolam ikan. Saya lihat-lihat di itu bagus-bagus. Gimana sih itu caranya gitu? Oh, gitu. Iya. Oke, jadi bagi Anda mungkin yang ingin jadi nasabahnya, tinggal cari aja bank sampah terdekat di kota mereka. Betul. Atau kalau mereka ini pengen bank sampah? Di bank sampah, Boleh. konsultannya, Rumah Muda. Iya. Nah, bisa hubungi saya, khususnya yang di Surabaya. Ya, yang Surabaya. Tapi di luar kota juga bisa, asalkan transport ditanggung, gitu. Gitu ya Bu ya. Lo kan mendirikan sana ya Bu ya. Oke, jadi memang ini adalah Rumah Muda menginspirasi kita bahwa wanita pun bisa berkreasi, bahkan bukan hanya profit oriented aja yang didapat dari Rumah Muda. Bukan hanya sekedar profit yang dikejar, ya, tapi sosial ekonominya, dalam arti sosial lingkungannya itu jadi lebih bersih, jadi lebih sehat ya. Makanya kalau Anda lihat di Surabaya itu memang bersih dibandingkan yang lain-lain. Saya akuin Surabaya lebih bersih, ya, dan lebih teratur. Itu mungkin berkat Rumah Muda juga. Amin. Enggak berkat teman-teman pejuang lingkungan. Oke, mungkin itu aja Rumah Muda. Mungkin teman-teman kalau suka silakan subscribe, ya paling nggak nontonlah sampai habis ya. Sampai ketemu di podcast di lain waktu. Bye. Bye.